Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Dimana pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang manajemen kurikulum, dimana materi ini ada pada bab 9 buku manajemen pendidikan. Langsung saja, untuk topik bahasan kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, komponen kurikulum, perencanaan kurikulum, model implementasi kurikulum, pengembangan isi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Untuk yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Pengertian kurikulum menurut Rusman tahun 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruang kelas maupun luar sekolah. Rusman 2011 juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik, yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau biasa disebut KTSP, dan manajemen berbasis sekolah, atau MBS. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Selanjutnya, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan berencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif. Selanjutnya, komponen kurikulum. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Lalu ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Selanjutnya ada model implementasi kurikulum. The Concept-Based Adaptation Model atau disingkat CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Kemudian ada model TORI. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Lalu ada pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum meliputi skop, ruang lingkup ke dalam dan keluasan, sequence atau sistematik atau urutan, cakupan wilayah yaitu lokal, regional, nasional, kronologis, kasual, struktural, logis, psikologis, spiral, lalu sifat isi, fakta, konsep, prinsip, generalisasi, kemudian Sparted subject mata pelajaran atau esensial,
organisasi bahan, lalu correlate bidang studi, integrate, lalu integrasi aspek tertentu seperti tematik, gender, lingkungan, dan lain-lain. Tak ada batas mata pelajaran. Evaluasi kurikulum meliputi orientasi kebijakan kurikulum wilayah sekolah, implementasi rencana, pengembangan kurikulum, implementasi, review siklus perencanaan kurikulum, kebijakan kurikulum wilayah sekolah, evaluasi kurikulum. Lalu orientasi, program pengembangan masih digunakan, proses normal yang disela oleh kebutuhan tekanan luar. Evaluasi yang diharapkan dari perencanaan dan kebijakan. Baik, itulah materi singkat yang telah disampaikan. Sampai sini video kali ini. Terima kasih.